Gusto mong tikman? Ay! Zaman sekarang, hamil di luar nikah sudah jadi bukan hal asing lagi di desa maupun di kota. Malah kini sebagian masyarakat menormalisasikan hal tersebut. Seperti yang dialami oleh dua sejoli ini, Adele dan Renner. Mereka terpaksa mengatakan kenyataan itu pada Bibi Liung yang merupakan bibinya Adele yang udah dianggap ibunya sendiri. Bibi Liung menyarankan agar mereka segera menikah dengan model ala-ala wedding intimate dan hanya dilakukan di KUA aja, agar aib itu nggak kesebar katanya. Mata pencaharian masyarakat di desa tersebut kebanyakan menjadi petani dan peternak hewan, termasuk si Renner ini. Bibi Liung sebenarnya udah tahu kalau sebenarnya Renner yang merupakan anak tetangganya itu sering melakukan jaranan bersama Adele di tempat penggilingan gabah rumahnya. Namun Bibi Liung hanya diam dan berpura-pura tak mengetahuinya karena hal itu menurutnya memalukan. Namanya anak muda, tanggapan Adele dan Renner pun ya dibawa santai aja gitu. Toh udah kejadian juga kan? Bahkan mereka menjalani kenyataan itu seolah-olah gak ada kejadian apa-apa dan jadi bahan candaan. Setelah sarapan pagi, mereka berdua melakukan kegiatan rutinan menyelap gabah. Anjay, menyelap. Berawal dari sentuhan tipis-tipis, si Renner akhirnya sagapung guys. Dan mereka melakukan jaranan lagi di gubuk itu sekalian keringetan olahraga pagi. Saking enaknya, mereka berdua tak menyadari kalau Bibi Liung ternyata gak sengaja ngelihat mereka berdua adu skill. Bibi Liung hanya bisa mengkaget dan berdoa pada Tuhan Yesus. Gabah pun juga ikut menjadi saksi bisu. Ya, seperti inilah dulunya awal mula kisah cinta mereka. Sampai akhirnya si Renner kelepasan menyemprotkan air pandannya itu ke dalam lubang guanya Adele. Hingga terbentuklah manusia kecil yang ada di perutnya Adele itu. Siang itu kakaknya Adele yang bernama Bea dan pacarnya yang bernama Chaska baru aja tiba di rumahnya Bibi Liung. Baru aja datang, si Chaska udah curi-curi pandang dan mulai tertarik pada Renner yang mempunyai bodi kekar itu. Dulunya kakak adik ini mulai dari kecil udah diasuh oleh Bibi Liung karena orang tuanya telah meninggal. Namun setelah mereka dewasa, mereka berpisah karena si Bea harus bekerja di kota. Ternyata, dulunya Bibi Liung pernah hamil di luar nikah juga guys. Namun ibunya itu menyuruhnya agar kandungannya itu. Hal itu membuat Bibi Liung menyesal sampai sekarang. Kalau aja Bibi Liung enggak melakukan waktu itu, mungkin kini dirinya udah punya banyak cucu dan hidupnya enggak akan kesepian. Oleh karena itu, Bibi Liung mengizinkan Adele untuk segera menikah karena tak ingin si Adele bernasib sama sepertinya. Malam harinya, mereka berempat menghabiskan waktu dengan minum arak guys. Alhasil mereka berempat pada mabok dan ngomongnya ngelantur. Renner menceritakan bahwa dulunya ia pernah bekerja jadi sexy dancer anjir. Atau kayak penari itu beberapa tahun lalu. Karena mereka bertiga gak percaya, Renner pun dengan sempoyongan menunjukkan skill tariannya pas jadi seksi dancer itu guys.
Semakin malam, semakin seru obrolan mereka sampai arak mereka tak terasa hampir habis. Renner lalu meminta izin untuk mengambil arak lagi yang ia simpan di tempat penggilingan. Namun si Adele gak mau ditinggal guys. Ia mau ikut ngambil arak itu ke penggilingan sambil sempoyongan. Namun apa yang terjadi di sana? Seperti dugaan kalian. Adele yang mabok berat itu sengaja menumpahkan minuman ke badan Renner dan lalu menyeruputnya langsung. Malam itu akhirnya si Adele dan Renner bukannya ngambil botol malah ngeceluk botol guys. Mantap sekali. Sembari menunggu kedatangan Adele dan Renner, mereka berdua yang lagi mabok dan delewer juga, mereka melakukan kegiatan jeruk minum jeruk, gesek menggesek, dan gosok menggosok guys. Waduh. Aungan-aungan para singa betina itu sampai terdengar dari ruang tamu yang saat itu Bibi Liung sedang mendengarkan radio. Ekspresi kaget Bibi Liung tak dapat dibohongi. Ia pun memastikan suara aungan itu dan ternyata bener aja. Suara itu nampak dari tempat penggilingan gabah yang di sana para singa itu melakukan adegan cukur-rukup. Bibi Liung hanya bisa jadi penonton dari jarak jauh dan lagi-lagi hanya membiarkan mereka melakukan kegiatan negatif itu. Setelah cukur-rukuk itu selesai, si Renner membiarkan Adele yang emang lagi mabok untuk tidur di sana. Ia pun kembali ke gubuk dengan membawakan sebotol arak yang akan diberikan pada Bea dan Ceska. Karena ngelihat kedua betina itu saling mengaung, si Renner pun akhirnya ikut melipir dan join dengan mereka berdua. Sedang mereka berdua malah menyambut kedatangan Renner dan siap menyantapnya. Dalam keadaan marut melek, si Renner pun langsung menyodorkan sosis beruratnya itu pada mereka. Anjay, sosis berurat. Dan lagi-lagi Bibi Liung hanya menjadi salah satu penonton jarak jauh ngelihat kenakalan anak muda itu dan berdoa pada Tuhan Yesus agar tidak terjadi hal buruk pada mereka. Lucunya lagi, Bibi Liung malah terngiang-ngiang kegiatan negatif mereka dan suara aungan para singa betina itu, seolah-olah Bibi Liung ikut merasakan kenikmatan itu. Anjay, kenikmatan. Keesokan paginya, Ceska tak ikut mereka bertiga untuk pergi rapat dengan hakim buat nanyain tentang apakah si Bea dan Ceska ini bisa melangsungkan pernikahan. Ya, kalian tahu sendiri kan mereka kaum pelangi. Alasan Ceska gak ikut dan tinggal di rumah karena kepalanya masih pusing akibat sisa semalam. Dan bahkan dirinya tak ingat ngapain aja semalam. Mereka bertiga pun lalu pergi. Sedang si Ceska malah caper alias cari perhatian pada si Renner yang saat itu ia sedang mengusung gabah. Ceska datang dengan membawa semangkuk kolak pisang dan menyuapinya pada Renner. Ternyata dengan senang hati Renner gak nolak. Dan mereka pun lanjut makan pisang itu kayak gini. Dan lanjut adegan yang kalian tunggu-tunggu guys. Wah mantap, kelakuan Ceska yang si paling sok kaum pelangi ini ternyata masih butuh rudal buat nyenengin serabi lempitnya itu. Antayin mama ya apa? Konting practice pa. O sige, napuntahan ko na lang si thank you. Mahal? Renner? Mahal? 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 Sepulang dari rapat si Adele nyariin Renner ke tempat biasa. Ia mencari-cari dan memanggil Renner namun gak ada respon sama sekali. Ngelihat tanah yang basah dan becek, ia jadi curiga ada apakah ini. Nyaris aja hubungan perselingkuhan itu terkuat karena tak lama Renner akhirnya muncul dengan alasan ia sedang ngebenerin keran yang rusak hingga tanahnya itu jadi basah dan dirinya basah kuyup. Ngelihat si Ayang basah kuyup kayak gitu, si Adele jadi gak tahan pengen dibenerin juga guys. Lalu siang itu mereka akhirnya lanjut main air dan si Renner lanjut ronde kedua. Anjay, ronde kedua. Sedang nasib si Ceska, ia pura-pura tertidur dan istirahat di kamar sembari nunggu kepulangan Bea. Bea mengatakan hasil rapat bahwa mereka udah dapat tanggal pernikahan sekarang. Dan waktu tinggal mereka di desa ini sisa 2 minggu doang guys. Jelas Ceska ngerasa sedih karena ia ngerasa gak bisa ketemu si Renner lagi guys.
Pasangan pelangi itu lalu lanjut adegan usluk-usluk alias ronde kedua bagi si Ceska. Anjay, ronde kedua. Belum puas? Ya, namanya juga sagapung ya. Di malam harinya, si Ceska nekat mendatangi kamar Renner yang kayak di kandang itu ketika si Renner tertidur pulas. Lagi enak-enaknya tidur, Ceska langsung memakan es krim coklatnya Renner. Renner yang kebangun karena kaget dan kehadiran si Ceska di depannya, ia buru-buru bangkit karena kebelet pipis dan ingin pergi ke toilet. Namun Ceska menghadangnya dan tetap memakan es krimnya hingga es krim itu meleleh. Dengan senang hati Ceska meminum es air itu dan si Renner langsung auto menggebernya. Lagi-lagi ketika lagi asik-asiknya menggeber, si Adele malah datang ke kamar Renner. Alhasil mereka berdua kalang kabut dan si Ceska segera bersembunyi di balik tumpukan gabah. Adele yang udah sagapung auto langsung menyantap es krim coklatnya Renner yang saat itu Renner pura-pura lagi tidur. Adele sangat menikmatinya dan bahkan ia nggak tahu kalau es krim coklat itu bekas katanya si Ceska. Anjay. Sebenarnya si Renner mungkin agak kurang nyaman dengan kegiatan itu. Tapi demi menjaga hati pacarnya itu, ia pun agak terpaksa melakukannya. Dan tak lama, hal konyol terjadi. Si Bea tiba-tiba datang dan ikut join paduan suara aungan singa itu guys. Anjay. Lah, awalnya si Renner agak kaget gitu sih. Tapi kok ternyata si Adele malah mempersilahkan kakaknya itu ikut menikmati es krim pacarnya. Ngelihat hal itu si Ceska ikutan sagapung dan akhirnya dia ikutan join juga dong guys. Anjay, main berempat dikeroyok bejir. Keesokan paginya ternyata tadi malam jadi malam terakhir si Ceska untuk tinggal di rumahnya Bibi Liung. Ceska pamit balik ke kota untuk mengasingkan diri karena kejadian tadi malam sungguh membuat dirinya merasa bersalah dan malu. Dan di akhir film, Bea meminta maaf pada Adele atas kegilaan yang dilakukannya. Permintaan maaf itu dengan mudah diterima Adele karena ia udah terbiasa dengan kegilaan kakaknya itu. Dan di hari itu, Bibi Liung memberikan gaun pengantin yang dulunya pernah dipakai ibunya untuk dikenakan di hari pernikahannya bersama Renner. Dan masalah pun selesai. Bahkan mereka pun menormalisasikan berbagi iclik bersama kakak kandung sendiri. Anjay. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa gak ada hikmah yang bisa kita petik dari film kotor ini. Anjay. Oke guys, cukup sekian perfilman hari ini. Semoga terhibur dan jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.